penjualan dari Polisi Sistem Informasi. Nah, di sini terima kasih kepada Bapak dan Tutor untuk membuat praktek di mata kuliah komputer. Nah, sebelum saya membuat prakteknya, di sini saya harus menggunakan alat dan yang saya gunakan. Pertama yaitu konektor RJ45 atau register RJ45. Nah, fungsinya di sini yaitu dalamnya terdapat ada 8 pin kuning kecil. Konektor ini berfungsi untuk memegang dan mengatur 8 kabel kecil di dalam kabel utama agar posisinya presisi dan sesuai standar urutan warna. Nah, kedua itu kabel UTP atau Universal Data Transfer. Nah, ini adalah yaitu tempat data atau jalan rayanya dikirimkan dari data atau dalam bentuk sinyal listrik dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kedua kabel ini kita colokkan di program masing-masing. Baik, setelah kita menghubungkan dua kabel strike antara komputer saya dan komputer teman saya, selanjutnya itu kita membuat alamat IP address-nya secara manual karena kita menggunakan dua laptop. Kalau misalnya kita pakai router sama laptop, mungkin itu langsung otomatis mengecek apakah kabel strike ini berfungsi. Nah, pertama untuk menghubungkan kedua laptop ini, pertama saya membuat alamat IP address-nya secara manual dengan cara kita pergi ke setting, terus kita pergi ke network dan internet, baru ke Ethernet. Nah, di sini IP segmentnya kita edit. Nah, di sini kan otomatis. Nah, kita buat menjadi manual dan kita kita on kan IPv4-nya. Nah, di sini kita buat IP address-nya misalnya 192.168.10.1. Nah, masnya itu 255 sebanyak 3, lalu 0. Untuk gateway-nya kita kosongkan, dan reference DNS-nya kita buat 8 sebanyak 4, dan untuk untuk alternatif DNS-nya kita buat 1 sebanyak 4 juga. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita beralih ke laptop teman kita untuk mengganti alamat IP address-nya juga, menyesuaikan alamat yang tadi barusan kita buat di sini. Nah, seperti tadi kita buat juga di sini di internet cafe-nya. Kita pergi ke setting. Seperti tadi network and internet. Nah, kita pergi ke next. Nah, di sini kita edit juga seperti yang tadi. Uang IP address 4. Nah, di sini tadi 192 168 10. Nah, tadi kan di sebelah sana kan angka terakhir itu kan 1. Nah, biar kita ganti menjadi 2 angkanya. Terus untuk subnet masnya kita buat 256 tadi. Nah, tinggal dan di akhir dengan 0. Sedangkan gateway-nya kita kosongkan juga, dan preference DNS-nya kita isi dengan angka 8 sebanyak 4 juga.
untuk alternate ends-nya kita isi juga 1 sebanyak 4 juga. Nah, jika kita lihat di sini kan untuk alamat jaringannya sama semua, tapi yang membedakan di sini itu IP address-nya, di mana yang laptop pertama kita di akhir ini kita buat 1, sedangkan di sini kita buat 2. Nah, kita save juga. Nah, sekarang kita tengok alamatnya itu 192.168 dan sudah terganti kan. Juga kita tengok di sebelah sini sama juga alamatnya. Selanjutnya itu kita ngetes apakah IP address-nya tersambung dengan cara pergi ke CMD. Nah, kita menggunakan ROM itu ping alamatnya itu 192.168.10.1. Coba kita enter. Nah, di sini tersambung. Nah, coba kita tengok di satu lagi di alamat laptop yang satunya itu pergi ke CMD. Ping 192.168.10.1. Hasilnya itu, nah hasilnya juga sama, menghasilkan output yang sama juga. Baik, sebagai penutup dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa untuk menghubungkan dua laptop secara langsung menggunakan kabelan diperlukan pengaturan IP address manual agar kedua perangkat berada dalam satu jaringan. Selain itu, koneksi hanya dapat berjalan jika kabelan, port, dan pengaturan firewall berfungsi dengan baik. Praktikum ini memberikan pemahaman tentang konfigurasi dasar jaringan komputer, proses komunikasi antar perangkat, serta cara mendeteksi dan mengatasi gangguan koneksi jaringan. Nah, demikianlah hasil praktikum yang telah saya buat. Semoga ini menjadi bekal dan ilmu yang telah saya dapatkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.